Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, mata kuliah Administrasi Publik, Universitas Nasional, dan Paradigma dan Model Administrasi Publik di Indonesia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Deani Pagita Amanda, dan ada teman saya Andi Muhammad Karami dan Raffi Aulia Pardana. Next. Latar belakang dari presentasi ini yaitu birokrasi pelayanan publik yang dijalankan masih perlu dilakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Karena sistemnya yang cenderung jalan di tempat membuat pelayanan publik kepada masyarakat belum maksimal. Sedangkan dampak yang dirasakan menyentuh berbagai aspek kehidupan, baik secara ekonomi, sosial, budaya, politik, dan lain-lain. Maka dari itu, adanya pergeseran-pergeseran paradigma tentunya dapat mempengaruhi adanya perubahan birokrasi pelayanan publik. Karena pengaruh pergeseran paradigma sangatlah kuat sampai pada posisi pemerintah di tingkat lokal, yakni hubungan antara pemerintah dengan masyarakatnya dalam pelayanan publik dan juga hubungan antara pemerintah dengan politisi. Ilmu administrasi publik beberapa kali mengalami pergeseran paradigma, mulai dari paradigma Old Public Administration atau OPI yang diperkirakan sekitar tahun 1885 atau 1887 sampai 1980-an akhir. Kemudian New Public Administration berkembang sejak pertengahan 1990-an hingga sekarang. Tulisan ini kemudian New Public Administration yang berkembang pada akhir 1980-an sampai pertengahan 1990-an dan juga New Public Service yang berkembang sejak pertengahan 1990-an hingga sekarang. Tulisan ini berusaha untuk menjelaskan kembali mengenai pergeseran paradigma dan model administrasi publik di Indonesia. Next. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Raffi. Old Public Administration. Paradigma administrasi negara lama dikenal juga dengan sebutan administrasi negara tradisional atau klasik. Paradigma ini merupakan paradigma yang berkembang pada awal kehadiran ilmu administrasi negara. Tokoh paradigma ini adalah antara Wilson dan yang kedua F.W. Taylor. Next. Ide dan prinsip Old Public Administration. Yang pertama, fokus pemerintah pada pelayanan publik secara langsung melalui badan-badan pemerintah. Yang kedua, kebijakan publik dan administrasi menyangkut perumusan dan implementasi kebijakan dengan penentuan tujuan yang dirumuskan secara politisi dan tunggal. Yang ketiga, administrasi publik mempunyai peranan yang terbatas dalam pembuatan kebijakan dan kepemerintahan. Administrasi publik lebih banyak dibebani dengan fungsi implementasi kebijakan publik. Yang keempat, pemberian pelayanan publik harus dilaksanakan oleh administrator yang bertanggung jawab. Yang terakhir, administrasi negara bertanggung jawab secara demokratis kepada pejabat politik. Next. Di sini ada 5 paradigma yang berkembang pada masa Old Administrasi Publik. Yang pertama, paradigma 1, dikotomi politik administrasi. Yang paradigma 2, prinsip-prinsip administrasi negara. Yang ketiga, paradigma 3, administrasi negara sebagai ilmu politik. Yang keempat, paradigma 4, administrasi negara sebagai administrasi. Dan yang terakhir, administrasi negara sebagai administrasi negara. Next. New Public Administration dilanjutkan oleh Andi.
Nah, fokus dari administrasi negara baru atau public administration meliputi usaha untuk mengorganisasikan, menggambarkan, mendesain atau membuat organisasi dapat berjalan ke arah dengan mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan secara maksimal, yang dilaksanakan dengan menggambarkan sistem desentralisasi dan organisasi-organisasi demokratis yang responsif dan mengundang partisipasi serta dapat memberikan secara merata jasa-jasa yang diperlukan masyarakat. Next, menurut Frederickson Andraini, munculnya neopublik administrasi diawali dengan krisis melanda dunia. Krisis tersebut tentu sangat berpengaruh terhadap negara-negara di dunia, di antaranya adanya dukungan pemerintah terhadap urbanisasi yang menyebabkan adanya krisis kekotaan. Yang kedua, krisis perkotaan dalam urbanisasi ini menyebabkan adanya krisis, yaitu krisis rasial. Yang ketiga, terjadinya krisis yang lebih luas mengenai krisis energi yang diikuti dengan krisis lingkungan, kesehatan, transportasi, dan krisis lain yang mempengaruhi administrasi publik saat ini. Next, public service. Mungkin bisa dilanjut dengan Dea Anifah. New Public Service, perspektif New Public Service mengawali pandangannya dari pengakuan atas warga negara dan posisinya yang sangat penting bagi pemerintahan demokratis. Jati diri warga negara tidak hanya dipandang sebagai mata persoalan kepentingan pribadi atau self-interest, namun juga melibatkan nilai, kepercayaan, dan kepedulian terhadap orang lain. Warga negara diposisikan sebagai pemilik pemerintahan atau owner of government dan mampu bertindak bersama-sama mencapai sesuatu yang lebih baik. Kepentingan publik tidak lagi dipandang sebagai agregasi kepentingan pribadi, melainkan sebagai hasil dialog dan keterlibatan publik dalam mencari nilai bersama dan kepentingan bersama. Next. Prinsip New Public Service menurut Den Hart dan Den Hart 2003. Pertama, serve citizens, not customers, karena kepentingan publik merupakan hasil dialog tentang nilai-nilai bersama daripada agregasi kepentingan pribadi perorangan, maka abdi masyarakat tidak semata-mata merespon tuntutan pelanggan, tetapi justru memusatkan perhatian untuk membangun kepercayaan dan kolaborasi dengan dan di antara warga negara. Kedua, seek the public interest. Administrator publik harus memberikan sumbangsih untuk membangun kepentingan publik bersama. Tujuannya tidak untuk menemukan solusi cepat yang diarahkan oleh pilihan perorangan, tetapi menciptakan kepentingan bersama dan tanggung jawab bersama. Next. Kesimpulan dari presentasi ini yaitu diperlukannya ilmu yang diarahkan untuk melakukan reformasi birokrasi dengan mencetak aparatur publik yang profesional dan non-partisan. Karena itu, menurut Wilson, administrasi negara harus didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen ilmiah dan terpisah dari hiruk-pikuk kepentingan politik. Kemudian, fokus dari administrasi negara baru meliputi usaha untuk mengorganisasikan, menggambarkan, mendesain, ataupun membuat organisasi dapat berjalan ke arah dengan mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan secara maksimal yang dilaksanakan dengan menggambarkan sistem desentralisasi dan organisasi-organisasi demokratis yang responsif dan mengundang partisipasi serta dapat memberikan secara merata jasa-jasa yang diperlukan masyarakat. Dalam paradigma New Public Service, kepentingan New Public Service menghendaki peran administrator publik untuk melibatkan masyarakat dalam pemerintahan dan bertugas untuk melayani masyarakat. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.